Dunia karena virus corona sempat ditolak warga ketika akan dimakamkan di dekat makam ayahnya di Taman Pemakaman Umum Sewakul, Ungaran Timur. Tangis keluarga tak terbendung dan terus memohon kebijakan kepada warga agar jenazah tenaga medis diizinkan untuk dimakamkan ini viral di media sosial. Rencananya pemakaman dilaksanakan di Taman Pemakaman Umum Sewakul, Ungaran Timur. Warga Susukan tidak menolak Mbak Ria dimakamkan di makam Gunung Kalong. Warga siap menerima. Namun, jenazah perawat medis ini mendapat penolakan warga setempat. Padahal pengurus RT setempat sudah berkoordinasi dan sepakat untuk menerima pemakaman pejuang virus corona di Sewakul, Jawa Tengah. Pemirsa, akibat penolakan jenazah, Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Tengah akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Edi Wuryanto, Ketua PPNI Jawa Tengah, dan juga sudah terhubung melalui sambungan telepon Suyanto, Ketua Rukun Tetangga 05 Desa Susukan, desa tempat keluarga perawat ini tinggal. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Baik. Pak Pri. Baik, saya ke Pak Suyanto terlebih dahulu. Pak Suyanto, bisa diceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar warga menolak jenazah dimakamkan, Pak? Kalau jenazah itu warga, khususnya Kelurahan Susukan itu tidak ada penolakan, Mbak. Karena kemarin itu saya dihubungi sama Ketua RT yang kebetulan sekarang di wilayah RT 101. Itu domisilinya ibunya marhum itu meminta dibuatkan makam di pemakaman Gunung Kalong. Terus saya konsultasi sama Bapak Lurah beserta pengurus makam, terus langsung saya gerakkan untuk pembuatan liang makam. Terus di tengah-tengah pembuatan liang makam itu ternyata ada kabar bahwa jenazah akan dimakamkan di Sewakul. Lantas liang makam itu kami tutup kembali untuk antisipasi yang tidak baik. Saya tutup kembali dan saya kasih. Berarti informasi yang menolak itu siapa, Pak Suyanto? Saya sendiri nggak tahu, makanya warga khususnya itu Kelurahan Susukan juga geram. Baik. Saya akan bertanya kepada Pak Edi Wuryanto. Pak Edi, bagaimana kalau dari versi keluarga jenazah ini, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, terima kasih. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Ketua RT Susukan. Awalnya memang keluarga mau dimakamkan di Susukan, tapi kemudian akhirnya minta dipindah di Sewakul. Nah, perpindahan ini kemudian menimbulkan misinformasi. Misinformasinya karena mendengar kabar di Susukan ditolak, akhirnya di Sewakul pun akhirnya ditolak. Nah, kebetulan juga pada situasi saat itu banyak mobil ambulan yang sirenenya itu keras, lalu ada juga mobil pemadam kebakaran, lalu ada beberapa mobil pengantar yang memberikan suasana ramai, mencekam, tambah dengan stigma masyarakat Sewakul yang takut dengan jenazah ini, akhirnya di Sewakul diputuskan untuk tidak bisa dimakamkan di situ. Menurut informasi dari siapa ini, Pak? Ya, dari informasi yang diperoleh oleh PPNI, maka kemudian akhirnya karena daripada lama bargainingnya, tawar-menawarnya, akhirnya pihak Rumah Sakit Dr. Karyadi memutuskan dimakamkan di pemakaman keluarga Dr. Karyadi, salah satu pahlawan nasional yang namanya diabadikan
menjadi rumah sakit Dr. Karyadi Semarang. Baik. Apakah ini artinya apakah ini artinya tidak jadi menuntut begitu kepada warga? Kalau persoalan menuntut, ini kan kami diperintah oleh pengurus DPD PPNI se-Jawa Tengah. Karena kan simpang siur informasi, kemudian kita tahu kita harus juga memperhatikan situasi psikologis teman-teman perawat bukan hanya di Jawa Tengah, tapi di seluruh Indonesia. Kita tahu kan perawat ini sudah berada di garis terdepan dengan kondisi APD yang terbatas, dengan lingkungan kerja yang penuh risiko. Semuanya kan untuk rakyat yang kita layani. Baik. Tapi ketika terjadi seperti ini, akhirnya kami merasa emosional semua perawat kan menjadi tidak nyaman, dan itu menjadikan kekhawatiran kerja. Jadi sebenarnya jenazah perawat ini positif COVID-19 tidak sih, Pak? Masalah positif kan itu wewenang rumah sakit ya untuk menyatakan positif. Tapi yang jelas beliau terpapar sebagai PDP. Dan dirawat di ICU Rumah Sakit Karyadi dan meninggalnya di Rumah Sakit ICU Karyadi. Jadi standar pemakaman pun juga standar pasien dengan PDP COVID-19. Baik. Saya ke Pak Suyanto kembali. Pak Suyanto, ini tadi ada informasi dari pihak keluarga kalau memang betul ada yang menolak untuk dikuburkan di situ. Apakah ini sudah dikonfirmasi kepada warga Anda, Pak? Tidak ada sama sekali untuk penolakan itu. Kan dari pun standby sampai malam. Andai kata jenazah itu mau kembali dimakamkan di makam Gunung Kalong, warga saya siap menggali sampai malam pun tetap siap siaga. Baik. Gitu. Tapi ada kabar kalau dia diagendakan di desa lain, Pak. Gimana, Mbak? Kalau ada kabar kalau dia diagendakan untuk dimakamkan di desa lain. Nah, ya itu kabarnya kan mau dipindah itu, mau dipindah dibawa ke Siwakul itu. Dipindahkan ke daerah Anda begitu ya? Ya. Nah, ini dikonfirmasinya kapan, Pak? Konfirmasi apa ya, Pak? Konfirmasi untuk dipindahkan ini? Itu sekitar jam 4 sore. 3 sampai 4 sore lah. Berarti Anda sendiri belum mengkonfirmasi kepada warga sekitar siapa yang mungkin mencetuskan atau menjadi provokator begitu, Pak? Tidak bisa. Itu bukan dari kemungkinan besar bukan dari warga saya. Itu dari luar. Baik. Ketika kejadian terjadi, penolakan terjadi, apa informasi yang bisa Anda dapat dari warga sekitar, Pak, tentang kejadian yang sebenarnya? Kalau informasi dari warga itu sebetulnya warga itu sangat kecewa. Kenapa kok tadi diminta ke sana, sekarang malah ada informasi lagi kok ada penolakan dimakamkan di Susuan. Baik. Baik, berarti warga kecewa karena ada penolakan di lokasi lain begitu ya, Pak ya? Dan kembali ke lokasi sebelumnya begitu? Ya, betul. Kenapa ketika di lokasi lain ada penolakan, kenapa ketika kembali tidak diperbolehkan dimakamkan, Pak? Sebetulnya diperbolehkan kembali ke situ, tapi dari pihak keluarga dia merasa daripada repot nanti ada miskomunikasi lagi dari keluarga almarhumah meminta agar jenazah tersebut kembali lagi ke Rumah Sakit Karyadi untuk dimakamkan di sana. Baik, berarti ini keluarga yang menginginkan sendiri untuk dikembalikan ke Rumah Sakit Karyadi ya, Pak? Ya, betul. Saya kembali ke Pak Edi. Ada informasi lagi, Pak, ini dari Ketua RT 05 kalau misalnya keluarga yang ingin mengembalikan ke rumah sakit bukan ada penolakan. Jadi penolakannya bukan di Susukan, tapi di Suwakul. Karena awalnya di Susukan, kemudian keluarga mengendaki di Suwakul. Nah, di Suwakul ini yang terjadi penolakan.
kan mau dibawa kembali ke Susukan juga sudah malam, tidak mungkin daripada ribut karena waktu kan ada batas waktu pemakaman untuk jenazah COVID kan. Akhirnya diambil solusi, ya sudah dibawa ke pemakaman Dr. Karyadi yang ada di dekat atau di area rumah sakit Dr. Karyadi. Saya kira ini langkah tepat yang kita ambil daripada menimbulkan persoalan banyak di lapangan. Tapi yang ingin saya sampaikan bukan persoalan itu, bahwa stigma masyarakat yang demikian hebat terhadap penolakan semua jenazah COVID-19, apalagi ini menyangkut seorang perawat yang telah berjasa, berjuang keras, menolong rakyat kita yang sangat dibutuhkan, ini yang kemudian mendapat perlakuan yang tidak pantas di lapangan. Baik. Ini yang kemudian menimbulkan respon dari teman-teman profesi yang demikian. Baik. Pak, mohon maaf saya potong. Perawat ini kan memperoleh jaminan, memperoleh pengakuan, ya kan? Ya, Pak, mohon maaf saya potong sebentar, ini mengenai kasus tuntutan dari PPNI Jawa Tengah, begitu berarti akan dilaporkan Desa Sewakul ya Pak ya, bukan Susukan ya? Ya tentu, tetapi tentu semua akan kita klarifikasi dulu. Tim hukum kami sedang bekerja, apakah informasi yang kita peroleh betul-betul valid. Dan tadi pagi, Ketua RT dan RW Sewakul sudah ketemu saya, menjelaskan semua kronologi yang ada. Tentu itu menjadi pertimbangan tim hukum kami, apakah nanti kita lanjutkan persoalan hukum ini. Tetapi pesan yang ingin kami sampaikan, jangan sampai pemerintah yang sudah membuat protokol pemakaman jenazah PDP COVID-19 ini yang sudah dilakukan sedemikian rapi untuk mencegah penularan kepada orang yang hidup, itu terjadi. Kita harus empati kepada semua pasien PDP, apalagi itu menyangkut perawat yang menangani langsung. Ini yang kita jaga betul, jangan sampai terjadi lagi di daerah lain. Untuk pembelajaran masyarakat, jangan sampai ada lagi di Republik ini seorang jenazah PDP COVID-19 lalu ditolak kemana-mana. Ya. Ini pembelajaran yang tidak bagus buat rakyat kita semuanya. Jadi kita harus bersatu, empati kepada semua pasien yang saat ini kena PDP, ODP, apalagi meninggal, jenazahnya ditolak di mana-mana. Ini sungguh kejadian yang tidak pantas di Republik ini. Ini pelajaran yang sedang kami ambil, yang kemudian kita angkat untuk menyadarkan rakyat kita. Protokol pemerintah sudah berjalan dengan baik, dan kami harus menjaga semua tenaga kesehatan perawat ini harus terlindungi dengan baik di saat kita mengalami kekurangan APD. Ya. Bahwa ini kasusnya terus meningkat, dan Indonesia termasuk negara yang penyebaran ketenaga kesehatannya itu paling tinggi. Baik, berarti ini adalah agar pembelajaran untuk semua begitu ya Pak ya? Semuanya, ya semuanya. Pemerintah juga harus lebih serius untuk memenuhi kebutuhan APD di semua sektor, dan kita harus mulai masuk ke wilayah-wilayah yang bukan area-area seperti ruang isolasi, ICU, UGD, bahkan teman-teman kami yang terpapar itu di luar 3 ruangan itu, di ruang lain yang seharusnya tidak ada pasien ODP atau PDP, ini semua akan kena. Pak Edi, ini katakanlah, selesaikan bersama. Katakanlah warga daerah desa yang akan dituntut oleh PPNI ini meminta maaf, apakah ada jalur damai Pak? Oh, Ketua RW dan Ketua RT sudah menyampaikan permohonan maaf langsung melalui media, langsung tertulis kepada kami, dan tentu ini menjadi bahan pertimbangan penting karena sesungguhnya kami hanya ingin ini menjadi pembelajaran bagi rakyat Indonesia, harus memberikan penghormatan yang tinggi pada semua profesi tenaga kesehatan, perawat, dokter, bidan, dan yang lain yang telah mereka menyerahkan jiwa raganya untuk menolong rakyat. Jangan sampai terjadi perlakuan seperti ini. Ini kita harus semua belajar. Jadi kami mohon rakyat Indonesia juga memahami betul protokol jenazah PDP COVID-19 ini sudah diatur oleh negara. Mari kita ikuti bersama-sama. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Terima kasih Pak Edi Wuryanto dan juga Pak Syanto sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Pemirsa, di tengah pandemi virus corona, berbagai program bantuan sosial diberikan untuk warga. Namun sistem penyaluran bantuan bagi warga di Purbalingga, Jawa Tengah berbeda, yakni dengan menggunakan galah. Hal tersebut sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. Pasalnya, 30 keluarga penerima bantuan dalam status orang dalam pemantauan.
program Keluarga Harapan dimohon untuk keluar. Kami selaku relawan menyalurkan bantuan dari pemerintah berupa PKH. Sejumlah relawan mengimbau warga untuk tetap berada di dalam rumah. Namun ada yang berbeda saat relawan menyalurkan bantuan sosial program Kelurahan Harapan PKH di Dusun Bawahan, Kecamatan Trembang, Purbalingga, Jawa Tengah. Para relawan harus menggunakan galah dan uang bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu diletakkan ke dalam wadah yang dikaitkan dengan galah. Penyaluran bantuan PKH terpaksa dilaksanakan menggunakan galah karena 30 kepala keluarga penerima di Dusun Bawahan Desa Gunung Wulet berstatus ODP. Selain menggunakan galah, para relawan menggunakan alat pelindung diri seadanya untuk mencegah terpaparnya virus corona. Sebagian dari penerima PKH adalah ODP karena kontak langsung, sehingga kami menyiasati cara penyerahannya kepada mereka. Setelah kami diskusikan dengan para relawan di sana, disepakati diserahkan dengan menggunakan galah, agar si relawan yang menyerahkan itu tidak kontak langsung dengan para ODP ini. Bantuan ini bisa dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa isolasi mandiri. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa sekolah dasar menguras seluruh tabungannya demi menyumbang alat pelindung diri bagi petugas medis yang tengah berjuang menangani pasien virus corona. Ia bahkan rela harus menunda rencananya untuk membeli sepeda. Akram Ataya Haizuran tergerak hatinya saat menonton berita tentang minimnya alat pelindung diri bagi para petugas medis yang tengah berjuang melawan virus corona. Siswa sekolah dasar asal Pangkep, Sulawesi Selatan ini rela menyumbangkan isi tabungannya untuk membeli alat pelindung diri bagi para petugas medis. Didampingi ayahnya, bocah berusia 9 tahun ini mendatangi Rumah Sakit Batara Siang dengan membawa 3 tabungan miliknya dan 60 lembar hazmat untuk para petugas medis di rumah sakit. Baju pelindung yang dibawa Akram adalah hasilnya menabung selama 6 bulan sejumlah Rp570.000. Awalnya Akram berencana menggunakan tabungannya untuk membeli sepeda. Namun saat melihat perjuangan petugas medis, ia mengurungkan niatnya dan memilih menyumbangkan tabungannya untuk membeli alat pelindung diri bagi petugas medis. Ini pakai apa nyumbangnya? Pakai uang celeng. Uang celengan. Itu rencananya buat apa dulunya? Beli sepeda. Nah, tapi sekarang tidak jadi ya? Iya. Buat bantu dokter, buat bantu ini ya di rumah sakit supaya cepat sembuh ya? Iya. Ada berapa jumlah isi celengannya? 570. 570? Iya. Itu berapa celengan yang dibuka sama Ataya? 3. 3 celengan? Iya. Ya, hasilnya dibelikan apa? APD. APD untuk dikasih siapa? Untuk disumbangkan kemana? dokter. Ke dokter. Di Kabupaten Pangkep, kebutuhan alat pelindung diri bagi petugas medis rumah sakit sangat terbatas. Padahal ada 1 warga positif terinfeksi virus corona dan 5 pasien dalam pengawasan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Al-Amin, ayah dari Akram Ataya Haizuran, anak yang menunda membeli sepeda dan menyumbangkan uangnya ke rumah sakit. Selamat sore Pak Al-Amin. Ya, selamat sore Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana ceritanya ini sang anak akhirnya bisa mendonasikan tabungannya untuk orang-orang yang sedang membutuhkan saat ini? Ya, awalnya Selasa pagi, sebelum rutinitas pagi dia belajar, dia sampaikan ke saya, cari celengannya untuk dia buka. Kemudian saya tanya, mau dibuka untuk apa nak? Dia bilang, mau beli APD, bantu tim medis COVID. Dan alhamdulillah sore kami buka, dia atur sendiri, dia susun sendiri, dan jumlah yang kami dapat 570.000. Baik. Pak, ini kan Akram masih umur 9 tahun. Dari mana Akram mengetahui kalau tenaga medis membutuhkan APD, Pak? Ataya kan boleh dikata selama belajar di rumah,
dia rajin nonton televisi sebelah dia belajar. Dari situ dia mungkin perhatikan saya juga berapa hari ini saya pribadi kumpulkan donasi dari teman-teman alumni dan alhamdulillah kemarin kami juga sempat donasikan. Mungkin dia tergerak di situ sehingga dia mau ikut bergabung. Baik, jadi contoh ayahnya begitu ya, mencontoh ayahnya. Iya, alhamdulillah. Kemudian ibunya kan juga kerja di rumah sakit. Mungkin dia tahu kondisi ibunya, teman-teman ibu di rumah sakit yang keterbatasan APD sehingga dia mau ikut bergerak donasikan celengan. Baik, luar biasa sekali. Apa kata pertama yang diucapkan ketika ingin mendonasikan tabungannya, Pak? Yang kata pertama yang ingin dia sampaikan, ayah mau Kak bantu temannya ibu di tim COVID-19. Begitu. Iya. Pastinya Anda mengetahui kalau tabungannya ingin dibelikan sepeda ya Pak ya. Lalu apa yang dikatakan Akram ketika Anda mengatakan ini kan tabungannya untuk dibelikan sepeda begitu? Dia hanya sampaikan ke saya bisa nabung ulang lagi, bisa memulai dari hasil tabungan setelah masuk sekolah nantinya. Baik. Memang selama ini Akram suka berbagi ya Pak? Alhamdulillah dia siswa aktif di sekolah, di tempat mengaji. Kadang kalau bawa bekal dia memang sering bagi ke teman-temannya yang membutuhkan gitu. Baik. Pak Alamin beli peralatan medisnya dari mana Pak? APD yang kami dapat kemarin itu kami dapat di Pangkep sendiri, meskipun terbatas, tapi alhamdulillah dapat 60 lembar, 60 pasang APD pelindung dari jas hujan. Dengan harga yang sudah tidak normal ya Pak ya tentunya? Alhamdulillah masih sempat dapat sih semuanya. Kalau normal ya cukup naik sih sebenarnya. Untuk informasi ketersediaan APD di sekitar Anda, wilayah sekitar Anda seperti apa Pak? Kalau APD khusus untuk jas hujan kemarin terbatas, katanya tinggal tunggu pengiriman lagi dari luar. Baik. Terima kasih Pak Alamin. Semoga aksi atau langkah dari anak Anda bisa menginspirasi banyak orang. Salam untuk Akram. Iya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Pemirsa, di tengah pandemi corona, rangkaian ibadah Paskah dijalankan secara online tanpa mengurangi esensi nilai